Kabar gembira lagi buat sepak bola Indonesia. Satu lagi talenta berdarah Jawa, berdarah Indonesia, resmi menjejakkan kakinya di panggung profesional Eropa. Bukan kaleng-kaleng, statistiknya gokil. Siapa dia? Dia adalah Jael Armenzio Pawiro-Diharjo. Berdasarkan rilis berita dari berbagai sumber yang kami dapatkan, Jael resmi menekan kontrak profesional pertamanya bersama klub Eerste Divisi MVV Maastricht. Ini bukan sekedar kontrak biasa, ini adalah pernyataan bahwa satu lagi calon bintang masa depan timnas kita telah lahir. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas siapa sebenarnya Jael Pawiro-Diharjo, sehebat apa statistiknya sampai MVV Maastricht berani memberinya kontrak profesional, bagaimana peluangnya untuk dinetralisasi dan membela timnas Indonesia, dan apa yang membuat Liga Kasta Kedua Belanda jadi surga bagi para talenta muda. Jangan kemana-mana, kita kupas sampai ke akarnya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Siapa itu Jael Pawiro-Diharjo? Namanya saja sudah sangat Nusantara, kan? Pawiro-Diharjo. Ini adalah nama yang kental dengan nuansa Jawa. Dan benar saja, Jael adalah striker berdarah Jawa yang lahir dan besar di Belanda. Dari informasi yang kita dapat, Jael adalah seorang striker murni, seorang nomor 9. Dan yang membuat kita semua harus menaruh perhatian lebih padanya adalah apa yang dia lakukan sebelum dipromosikan ke tim utama. Lihat ini, 22 gol, 4 assist hanya dalam 16 pertandingan di level U21. Mari kita hitung matematikanya. Itu artinya, Jael punya rata-rata 1,375 gol per pertandingan. Artinya, hampir di setiap laga dia turun, dia pasti mencetak gol, bahkan lebih dari 1. Ini bukan statistik biasa, ini adalah statistik seorang predator di kotak penalti. Konsistensi dan ketajaman seperti inilah yang membuat manajemen MVV Maastricht tidak punya pilihan lain selain menyodorkan kontrak profesional berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Mereka melihat permata di depan mata mereka. Dan puncaknya, pekan lalu, dia sudah mencatatkan gol debutnya di kompetisi Keukenkampioen Divisi atau Eerste Divisi bersama tim utama. Ini membuktikan bahwa transisinya dari sepak bola junior ke senior berjalan mulus. Dia tidak butuh waktu lama untuk adaptasi, langsung pecah telur. Ini adalah mentalitas yang kita butuhkan. Sekarang, mungkin ada yang bertanya, kan cuma main di MVV Maastricht, cuma Liga Kasta Kedua Belanda. Eits, jangan salah. Mari kita bedah dulu klub dan liganya. MVV Maastricht adalah klub bersejarah di Belanda yang berbasis di kota Maastricht. Meskipun saat ini mereka bermain di Eerste Divisi, mereka punya basis supporter yang kuat. Tapi yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah filosofi mereka yang seringkali memberikan kesempatan pada pemain muda untuk berkembang. Dan Eerste Divisi atau Keukenkampioen Divisi ini adalah liga yang sangat kompetitif. Ini adalah kawah candera di muka bagi talenta-talenta muda sebelum mereka melompat ke Eredivisie atau Liga Utama Belanda atau bahkan Liga Top Eropa lainnya. Banyak sekali pemain bintang dunia yang mengawali karirnya atau bersinar di sini. Sebut saja nama-nama seperti Dries Mertens, Georginio Wijnaldum, hingga Klaas-Jan Huntelaar. Liga ini sangat mengandalkan kecepatan, teknik, dan kecerdasan taktikal. Jadi, jika seorang striker muda bisa mencetak gol debutnya begitu cepat di liga sekeras ini, itu adalah sinyal yang sangat positif. Artinya, Jael berada di lingkungan yang tepat. Dia akan mendapatkan menit bermain yang kompetitif, melawan pemain-pemain yang juga lapar untuk membuktikan diri. Ini adalah jalur yang ideal untuk mematangkan permainannya. Nah, ini bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Dengan statistik monster di level U21 dan awal yang menjanjikan di tim senior, pertanyaan besarnya adalah, perlukah PSSI dan Coach Patrick Kluivert melirik Jael Pawiro-Diharjo untuk timnas Indonesia? Kita tahu, program naturalisasi pemain keturunan sedang gencar-gencarnya dijalankan. Kita sudah lihat dampaknya pada permainan timnas dengan hadirnya Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafa Astruc, Shane Petinama, dan lain-lain. Mereka membawa kualitas, pengalaman, dan mentalitas Eropa ke dalam skuad Garuda. Posisi striker adalah salah satu posisi yang terus dicari solusinya oleh Coach Patrick Kluivert. Kita punya Rafael Struijk, Ragnar Oratmangowan, Ole Romeni,
Dan yang terbaru adalah Mauro Zijlstra. Tapi persaingan dan kedalaman skuad di posisi ini sangat penting, apalagi untuk menghadapi tim-tim kuat di Asia. Gel dengan posturnya 1,83 cm di usia yang sangat muda dan insting golnya yang terbukti tajam di level muda bisa menjadi jawaban di masa depan. Sekarang saya mau tanya kalian semua, para pecinta sepak bola Indonesia. Coba jujur, melihat statistik 22 gol dalam 16 laga, apakah menurut kalian Gel Pawiro-Diharjo sudah layak untuk masuk radar PSSI? Apakah dia bisa menjadi duet atau bahkan pesaing sepadan untuk Ole Romeni dan Mauro Zijlstra di lini depan? Tulis opini kalian di kolom komentar sekarang. Saya mau baca satu-satu. Tentu, prosesnya tidak mudah. Pertama, kita harus pastikan garis keturunannya jelas dan bisa dibuktikan secara legal. Kedua, dan yang paling penting, sang pemain sendiri harus punya keinginan dan hati untuk membela merah putih. Ketiga, proses administrasi di pemerintahan dan FIFA yang butuh waktu. Tapi jika semua syarat itu terpenuhi, kita bisa mendapatkan seorang calon mesin gol yang ditempa di salah satu sistem pembinaan sepak bola terbaik di dunia. Oke, mari kita berpikir realistis. Apa tantangan dan proyeksi untuk Jael ke depan setelah menekan kontrak profesional ini? Tantangan pertama adalah konsistensi di level senior. Mencetak 22 gol di tim U21 itu luar biasa. Tapi tantangan sesungguhnya adalah mereplikasi ketajaman itu di tim utama secara konsisten setiap pekannya. Lawan lebih cerdas, back lebih kuat, dan tekanan dari supporter jauh lebih besar. Tantangan kedua adalah perkembangan fisik dan taktis. Dia harus terus mengasah kemampuannya, tidak hanya finishing, tapi juga pergerakan tanpa bola, kemampuan menahan bola atau hold up play, dan pemahaman taktik pelatih. Tapi peluangnya juga sangat besar. Jika dia bisa mencetak katakanlah 8-10 gol di musim pertamanya sebagai profesional, namanya akan semakin melambung. Klub-klub yang lebih besar di Eredivisie pasti akan mulai memantaunya. Dan tentu saja, PSSI dan media di Indonesia akan semakin gencar memberitakannya. Ayo, kita main prediksi. Di musim profesional pertamanya bersama tim utama MVV Maastricht di Kwikan Kampion Divisi, kira-kira berapa gol yang akan dicetak oleh Jael Pawiro-Diharjo? Coba tulis angka prediksi kalian di komentar ya. Apakah 5 gol, 10 gol, atau bahkan lebih dari 15 gol? Mari kita lihat siapa prediktor paling jitu di akhir musim nanti. Jadi kesimpulannya apa? Penandatanganan kontrak profesional Jael Armenzio Pawiro-Diharjo bersama MVV Maastricht adalah sebuah berita fantastis. Ini adalah bukti bahwa talenta-talenta berdarah Indonesia terus bermunculan di Eropa. Dia punya semua modal awal untuk menjadi striker hebat, insting gol tajam, kepercayaan diri, dan kini panggung untuk membuktikannya. Tugas kita sebagai supporter adalah mendukung dan mendoakannya. Semoga dia bisa terus bersinar, terhindar dari cedera, dan terus membuktikan ketajamannya di Liga Belanda. Dan siapa tahu, beberapa tahun ke depan, nama Pawiro-Diharjo akan terpampang di punggung jersey merah putih Timnas Indonesia, mencetak gol-gol kemenangan untuk bangsa. Selamat Mas Jael @Armenzio Pawiro-Diharjo, teruslah bersinar. Kami di Indonesia bangga dan akan terus mendukungmu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian seantusias saya? Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan video ini. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita update seputar pemain keturunan dan Timnas Indonesia. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maju terus sepak bola Indonesia. Garuda di dadaku.